Hai Mams, kali ini kita berkesempatan untuk membahas bersama-sama mengenai miom. Perbedaan miom dengan kista. Nah, ini memang paling banyak ditanya sama para Mams sekalian. Miom itu berasal dari otot rahim. Dia merupakan tumor jinak yang paling banyak. Kurang lebih ya 30% para wanita punya miom dari otot rahim. Kalau kista itu dari indung telur, biasanya berisi cairan. Cairan bisa bermacam-macam. Nah, kalau miom karena dari otot, padat, dia isinya otot. Jadi kalau miom mungkin kita bisa lihat kayak bakso, padat. Kalau kista dia kayak buah yang berisi cairan. Miom ini kita akan tumbuh di rahim tadi, di mana dia akan kita bagi pada posisinya. Contoh ini rahim, yang bagian luar yang menonjol keluar itu kita sebut subserosum, atau ada yang bertangkai, jadi miom bertangkai. Ada miom yang masuk ke dalam rongga rahim ini, seperti ini ya, intrakaviter atau submukosum. Ada juga miom yang tumbuh di dalam otot rahim tengah-tengah yang kita sebut intramural. Nah, tiap miom ini mempunyai keluhan yang berbeda-beda. Bahkan kebanyakan tidak menimbulkan keluhan, hanya yang sering timbul adalah pendarahan seperti ini, yang di dalam, yang kita sebut submukosum. Biasanya kalau haid itu akan banyak sekali bergumpal-gumpal. Bahkan kadang-kadang kadar darah di dalam kita akan menurun. Kalau normal itu wanita kurang lebih 12, itu bisa ada yang sampai 3, sehingga memerlukan transfusi. Nah, sedangkan miom yang menonjol keluar, biasanya keluhannya kalau sudah besar sekali. Jadi perutnya membesar, tiba-tiba tidak bisa pipis, gangguan buang air besar. Seperti itu, Mams sekalian. Para mom sekalian tentu akan khawatir kalau menderita miom ini, kemudian berpikir ada nggak pengobatan yang tokcer. Jadi pengobatan di ilmu kedokteran saat ini miom kita bagi dua. Satu, pengobatan yang minum obat-obatan atau hormonal yang kita sebut hanya memberikan obat atau medical. Kemudian pengobatan yang dioperasi atau operatif. Nah, kita masuk yang obat-obatan dulu. Pada intinya miom itu tumbuh karena adanya hormon kewanitaan, di mana hormon ini bisa kita tekan dengan penggunaan obat-obatan seperti obat-obat suntik yang kita sebut GnRH. Itu seperti memberikan efek atau dampak seperti menopause. Kalau menopause tentu hormon menurun dan miom akan mengecil. Tapi obat-obat ini biasanya diperuntukkan hanya 6 bulan berturut-turut. Kalau kita pakai lebih dari 6 bulan berturut-turut, tentu dampak seperti keluhan-keluhan osteoporosis, keropok tulang itu pada orang menopause akan bisa menetap. Sehingga begitu obat ini di stop, hormonnya kembali normal, miomnya kembali besar lagi. Kemudian juga ada terapi yang menyumbat pembuluh darah yang memberi makan si miom. Jadi kalau Mams tahu bahwa ada pasien serangan jantung, kemudian di kateter, dicari pembuluh jantung yang menyempit, dilebarin. Kalau pada terapi ini adalah disumbat yang ngasih makan miom-miomnya akan mengecil. Tapi untuk Mams yang masih ingin kehamilan tidak disarankan, karena juga akan berdampak pada otot rahim yang normal lainnya. Kemudian terapi operasi ada kita bagi dua. Jadi satu adalah membuka perut yang seperti kenal sesar. Jadi perutnya dibuka, miomnya diambil atau rahimnya diambil. Kemudian bisa juga pakai operasi teropong atau laparoskopi, di mana lubangnya hanya kecil untuk memasukkan kamera, kemudian ada beberapa lubang untuk melakukan tindakan operatif. Nah, tindakan operasinya sendiri tadi itu cara masuk ke rongga perutnya. Tindakan pengangkatan miom kita bagi dua. Hanya mengambil miomnya kita sebut miomektomi, jadi hanya mengambil miomnya. Kemudian juga hysterektomi, kita ambil seluruh rahimnya.
Nah, ini tergantung kondisi dan keperluannya. Contoh, pasien-pasien yang masih menginginkan kehamilan, tidak mungkin kita anjurkan untuk mengangkat rahim sehingga tidak akan bisa hamil. Sedangkan pasien-pasien yang sudah tidak mengendaki kehamilan, itu bisa diangkat rahimnya untuk mencegah miomnya tumbuh kembali. Karena miom ini seperti bunga di dalam pot. Pot itu rahim, bunganya tumbuh. Begitu kita cuma ambil miom-miomnya aja ini, nanti kapan waktu bisa tumbuh lagi. Tapi kalau potnya diambil semua, rahim yang diangkat, tentu miomnya tidak akan tumbuh lagi. Nah, pertanyaan para moms biasanya, saya jadi menopause dong kalau diangkat rahimnya. Tidak. Menopause belum terjadi apabila kita tidak mengangkat indung telurnya. Jadi kita mengangkat rahimnya saja dan indung telurnya tetap ditinggalkan. Sehingga para mom misalnya untuk proses bulanannya seperti mau haid itu tetap ada keluhan. Payudaranya tegang, nyeri, kemudian moodnya berubah karena hormonnya tidak berubah sama sekali. Demikian untuk penanganannya untuk para moms ketahui. Jadi para moms sekalian, dengan miom ini tidak perlu takut. Kita harus bisa mengetahui secara dini. Jadi jangan ragu-ragu, kita lakukan pemeriksaan dini dan miom ini bisa diketahui dengan ultrasonografi atau yang disebut USG. Kalau masih kecil kita bisa lakukan transvaginal atau juga yang transabdominal. Nah, biasanya para mom saya sarankan waktu pap smear, habis selesai pap smear kita langsung lakukan screening USG. Demikian para moms, kita bahas tentang miom. Kita akan nantikan kembali, berjumpa kembali dengan para moms dengan topik-topik edukasi yang lain. Terima kasih. Salam.